Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, boleh percaya dan boleh tidak terhadap apa yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa orang kalau kepingin lebih tampan, lebih cantik pagi harinya, maka lakukan sholat tahajud malam harinya. Apa hubungannya antara ketampanan, rupawan, kecantikan dengan tahajud itu? Ya, secara langsung memang tidak bisa kita jumpai urut-urutannya, tetapi kalau kita rasakan bahwa orang yang sholat tahajud, orang yang sholat lail, malam harinya bisa munajat, menyampaikan seluruh persoalan, urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berdialog santai, berdialog mesra, sehingga seluruh keganjalan-ganjalan dalam jiwanya kemudian bisa terangkat, sehingga perasaannya menjadi plong, menjadi tuntas, maka tinggal aura positifnya yang kemudian muncul, dan pagi hari itulah yang akan terlihat dari orang itu. Wajahnya ceria, wajahnya tidak punya masalah karena tidak kusut, wajahnya senantiasa memantulkan aura positif sebagai buah dari sholat tahajudnya itu. Jadi kalau itu analisanya, maka orang yang pagi hari kelihatan wajahnya bersih, memantulkan nur atau cahaya kebenaran agama sebagai buah dari sholat tahajudnya, maka ada relevansinya bahwa sholat tahajud akan membuat wajah seseorang menjadi lebih bersih, wajah seseorang menjadi lebih tampan, wajah seseorang lebih ayu, menjadi rupawan, dan seterusnya. Ini di hadapan sesama manusia, dan pasti di hadapan Allah, maka orang itu akan mendapatkan kemuliaan. Wajahnya akan menjadi wajah yang senantiasa memantulkan ejawantah dari ajaran agamanya. Maka dia tidak menjadi wajah yang kusut, tidak menjadi wajah yang penakut. Wajahnya senantiasa cerah, penuh dengan harapan, dan ada satu keyakinan Allah senantiasa bersama dirinya. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang keistimewaan sholat tahajud bagi seseorang di tengah hidupnya, maka akan melahirkan pribadi yang bersih jiwanya, bersih wajahnya, dan kemudian akan menjadikan aura positif lebih dominan ketimbang aura dan perasaan yang lain. Yang kedua, sholat tahajud itu bisa mengangkat derajat seseorang menjadi lebih tinggi, maqamam mahmuda, derajat yang dimuliakan, derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Maka orang yang istiqomah sholat tahajud itu insya Allah dia akan dekat kepada Allah perasaannya. Dan Rasul Muhammad SAW begitu menjaga ibadah atau amal sholat lail itu secara sungguh-sungguh. Dan kalau malam hari misalnya tidak sempat oleh Rasul, diganti pagi harinya, misalnya dalam sebuah perjalanan jauh sehingga Rasul kemudian tidak sempat bangun misalnya karena kecapean, maka Rasul ganti pada pagi harinya sholat lailnya itu. Sholat lail tapi pagi hari sebagai pengganti supaya malam harinya tidak ada yang kosong. Ini pribadi Rasul Muhammad SAW. Maka jangan heran kalau Rasul begitu wibawa, bukan sekedar lawan, kawan beliau menatap wajahnya saja itu sering dan bahkan banyak yang tidak sanggup, saking wibawanya, saking karismanya. Dan itu buah itu diperoleh dari sholat lailnya, sholat tahajudnya. Derajatnya diangkat oleh Allah, maqamam mahmuda, derajat yang dimuliakan. Dan insya Allah kalau kita bisa tiru menjaga sholat lail kita, Allah akan jaga wajah kita dengan wajah yang dimuliakan. Bukan sekedar di dunia, tapi Allah juga muliakan besok
di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang sholat tahajudnya istiqomah, maka dia dijamin doa demi doanya dikabulkan oleh Allah. Apa yang terucap mustajabah, apa yang diminta diijabah, dan apa yang dilantunkan dengan penuh harap Allah wujudkan pada orang itu karena dia sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya dikabul oleh Allah, permintaannya diijabah, sehingga dia kemudian lebih mantap. Bahkan banyak orang yang minta tolong kepada dia untuk mendoakan agar apa yang diharapkan dikabulkan oleh Allah. Sahabat-sahabat Rasul Muhammad SAW banyak yang senantiasa mendapatkan permohonan dari teman-teman yang lain. Misalnya sahabat Umar bin Khattab didatangi oleh temannya, "Ya Umar, tolong saya didoakan supaya saya begini-begini." Lantas Umar berdoa kepada Allah. Dan orang yang minta tolong itu yakin apa yang disampaikan oleh Umar diijabah oleh Allah karena Umar begitu dekat kepada Allah. Dan salah satu di antara kedekatan Umar dengan Allah itu karena Umar istiqomah sholat tahajudnya itu. Berikutnya kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, sholat tahajud itu dapat menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Siapa orang yang steril dari dosa? Siapa orang yang berani menyatakan dirinya tidak punya dosa sama sekali? Saya kira tidak ada orang yang berani menyatakan dirinya tidak punya dosa. Kita ini pasti punya dosa, besar atau kecil, kita punya dosa itu. Dan untuk menyatakan bahwa dosa kita diampuni oleh Allah, maka lihat dulu bagaimana sholat tahajudnya itu. Kalau tahajudnya istiqomah, insya Allah akan menjadi penghapus dosa itu. Sebab dalam Islam itu ada pemahaman dosa di antara 5 waktu Allah hapus ketika orang itu sedang melakukan sholat pada waktu itu. Misalnya dosa pagi hari mulai dari subuh sampai zuhur, Allah ampuni dosanya ketika orang itu menjalani sholat duhur, melaksanakan sholat duhur. Dosa antara duhur dengan asar, Allah ampuni dosanya ketika orang itu melaksanakan sholat asar. Sholat antara asar dengan maghrib, Allah ampuni dosanya orang itu ketika sedang sholat maghrib. Begitu juga sampai sholat isya, sampai sholat subuh. Rentang waktu itu Allah ampuni dosa-dosanya, dan malam hari Allah hapuskan dosa-dosa orang itu bagi mereka yang sholat lail. Dosa antara waktunya sholat tahajud dengan tahajud itu diampuni oleh Allah. Sehingga sholat tahajud menjadi penghapus dosa bagi seorang hamba atas kesalahan, khilaf dan dosanya di antara 2 waktu yang berjalan itu. Yang hebat lagi kaum muslimin yang berbahagia, sholat tahajud itu menjadi bukti akan ketakwaan seseorang. Al-muttaqi alladhi yataqillaha wa yataqi ma'asyi, yang disebut dengan takwa adalah mereka yang takut kepada Allah dan takut berbuat maksiat. Sehingga orang yang takut kepada Allah itu akan menambah amalan-amalan sunnah selain yang wajib, dan salah di antara sunnah itu adalah sholat tahajudnya. Sehingga orang yang sholat tahajud, salah satu bukti bahwa orang itu ada takwa di hatinya. Ini antara lain kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang lain dari sholat tahajud akan membuat pikiran-pikiran orang yang melaksanakan sholat tahajud menjadi tenang, menjadi segar, tidak menjadi pikiran-pikiran yang bulat, yang kusut, tetapi pikirannya senantiasa runtut dengan bagus. Pikirannya disampaikan dengan cara yang tenang, dengan sikap yang tumakninah, tidak tergopoh-gopoh, karena sikap gursa-gursu itu adalah temannya setan. Maka orang yang dekat kepada Allah, insya Allah bicaranya juga santun, juga santai, apa disampaikannya senantiasa runtut, rasional, masuk akal, bahkan tidak emosional dalam menyampaikannya itu. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang tenang, mari kita jaga sholat tahajud kita. Kita jaga betul supaya kita menjadi pribadi yang senantiasa bersikap dengan tenang, dan kita akan senantiasa meraih kemuliaan dengan sholat tahajudnya itu.
Dan yang paling akhir, sholat tahajud kita itu akan menjadi penyelamat kita di akhirat besok. Di hadapan Allah, orang yang sholat tahajud akan punya keistimewaan, yaitu diselamatkan dia dari berbagai kerugian akhiratnya, termasuk diselamatkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah antara lain beberapa keistimewaan kalau kita bisa menjaga sholat lail kita, sholat tahajud kita, dan mudah-mudahan karena sholat ini begitu istimewa dan semua orang bisa lakukannya asalkan ada kemauan dan kesungguhan, maka mari kita jaga diri kita dengan serius, sungguh-sungguh, supaya kita menjadi ahli sholat tahajud, ahli sholat lail, dan kita menjadi pribadi yang istimewa, pribadi yang diistimewakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya, dihapus dosa-dosanya, dikabulkan permintaannya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi hebat dengan menjaga sholat lail kita masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.